Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa, tema pembelajaran kita pada minggu ini adalah mengenai tentang teamwork dan kolaborasi. Nah, diharapkan pada pertemuan kita kali ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan dalam membangun rasa kebersamaan dalam sebuah tim. Pada ilustrasi video, mungkin kita sudah sedikit memahami mengenai gambaran teamwork serta dampaknya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pembelajaran kita pada minggu ini. Mahasiswa, istilah teamwork tergantung pada harapan anggota terhadap bagaimana tim tersebut akan dikelola dan bagaimana proses kerja berkembang untuk yang akan datang. Sedangkan kolaborasi berarti lebih dari sekedar teamwork, melainkan bekerja bersama-sama secara agresif. Pengertian teamwork yang baik mampu berkolaborasi lebih dari sekedar bekerja satu sama lain. Jadi istilah teamwork dan kolaborasi mengarah pada satu hal, yaitu hasil atau yang kita sebut dengan output. Mahasiswa, apa perbedaan kelompok dan tim? Berikut penjelasannya. Bagaimana proses dari tahap perkembangan tim? Mahasiswa, hal yang harus kalian pahami bahwa setiap langkah dalam perkembangan tim mempunyai karakter yang berbeda, kondisi organisasi maupun ciri dari anggotanya. Di samping itu, tahap perkembangan tim merupakan rangkaian perkembangan setahap demi setahap. Menurut Richard, dalam bukunya tentang membangun tim yang dinamis, menyebutkan bahwa tahapan perkembangan tim adalah sebagai berikut. Pertama adalah menetapkan arah. Dalam hal ini, tim harus berfokus pada misinya dan membuat strategi secara garis besar yang akan dilaksanakan. Selain itu, tim juga harus menetapkan tujuan, prioritas, sasaran, target, prosedur kerja, dan peraturan bagi tim. Tahapan perkembangan berikutnya adalah bergerak. Yang dimaksud dengan tahapan ini, di mana menyebutkan bahwa peran dan tanggung jawab anggota tim ditetapkan secara jelas. Dalam tahap ini akan menghadapi beberapa kendala dan akan dihadapi secara bijaksana, secara bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Pada akhirnya, seluruh permasalahan akan selesai dan dihadapi dengan arif dan secara bijaksana. Tahapan berikutnya dalam perkembangan tim adalah mempercepat gerak. Pada tahapan ini, dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal. Kondisi tim atau organisasi sangat kondusif, memecahkan masalah menggunakan umpan balik dan pendapat sesama anggota tim, dapat mengatasi konflik dan pembuatan keputusan dalam tim sangat efektif. Penguasaan terhadap area dan wilayah dalam tim secara cepat dan efektif, sehingga tim atau organisasi mempunyai daya tahan yang tangguh. Nah, tahapan perkembangan terakhir adalah arrive atau sampai. Nah, pada tahapan ini, kerja sama tim yang kompak akan mencapai puncak kejayaan sebuah tim. Tim atau organisasi tersebut dapat mengatasi semua kendala yang dihadapi, akhirnya mencapai prestasi yang luar biasa. Namun apabila pada fase ini belum mencapai puncaknya atau idealnya sebuah tim, maka tim harus meninjau kembali dan melaksanakan konsolidasi secara internal dengan cara berkoordinasi secara maksimal. Selain itu, meninjau kembali tujuan, sasaran yang sudah ada, apakah masih relevan atau tidak relevan. Pada kehidupan sehari-hari kita,
Baik secara individu maupun dalam organisasi, sering dipertanyakan bagaimana sebuah tim memiliki sebuah ikatan dan interaksi yang harmonis dan memacu terjadinya sebuah perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan secara individu maupun organisasi yang efektif. Secara normal, tidak ada manusia yang sempurna. Masalah yang paling rawan dalam sebuah organisasi adalah apabila keinginan dan kepentingan individu dalam organisasi saling bertentangan sehingga terjadi menang atau kalahnya. Akibatnya tujuan organisasi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan secara efektif sehingga pekerjaan akan berjalan dengan efektif pula dan diperlukan sebuah tim yang efektif juga. Ada beberapa komponen untuk membangun tim yang efektif. Yang pertama yaitu menyatakan secara jelas misi dan tujuan dari organisasi. Organisasi yang efektif harus mampu menerjemahkan misi dari organisasi tersebut dalam sasaran atau target jangka panjang maupun target jangka pendek dengan indikator yang telah ditentukan bersama-sama. Komponen yang kedua adalah beroperasi secara kreatif. Dalam pelaksanaannya, sebuah tim harus bersifat kreatif agar supaya berkembang dan siap menghadapi perubahan. Namun, tim efektif tersebut harus memperhitungkan risiko untuk menghadapi kegagalan. Sebuah tim yang efektif harus bersiap diri dan berkreatif untuk mencari peluang yang bersifat luas untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga mengimplementasikan teknik-teknik yang baru. Komponen yang ketiga adalah memfokuskan pada hasil. Tim yang efektif mampu menghasilkan sebuah output yang melebihi dari target yang telah ditentukannya sebelumnya. Semua anggota tim yang efektif memiliki komitmen yang secara terus-menerus terhadap waktu, anggaran, biaya, mutu untuk mencapai sebuah produktivitas optimum. Komponen yang keempat adalah memperjelas peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari dirinya dan mengetahui peran apa dari temannya dalam sebuah tim tersebut. Komponen yang keempat adalah diorganisasikan dengan baik. Sebuah tim yang efektif harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, harus menetapkan prosedur kerja dan kebijakan dengan jelas. Di samping itu, untuk sebuah tim yang efektif harus mampu membuat data kompetensi individu dari masing-masing anggotanya. Komponen yang keenam adalah dibangun di atas kekuatan individu. Ini maksudnya adalah sebuah tim yang efektif, kompetensi masing-masing dari sebuah individu harus diperhatikan, sehingga pimpinan memahami secara pasti kekuatan dan kelemahan dari anggotanya. Komponen yang ketujuh adalah saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain. Dalam sebuah tim yang efektif, setiap anggota tim mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan sebuah tim. Yang kedelapan adalah mengembangkan iklim tim. Secara normal, kondisi tim yang efektif memiliki anggota tim yang antusias bekerja secara bersama-sama dengan tingkat keterlibatan yang tinggi, sehingga membentuk energi kelompok yang tinggi dan bersinergi. Komponen yang kesembilan adalah menyelesaikan ketidaksepakatan. Terjadinya ketidaksepakatan dalam sebuah tim merupakan sesuatu hal yang lumrah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari masing-masing individu para anggota tim. Namun tim yang efektif mempunyai sikap bahwa perbedaan atau sampai terjadinya konflik merupakan suatu wacana yang lebih positif. Hal tersebut disebabkan karena segala konflik akan diselesaikan atau dimusyawarahkan dengan pendekatan terbuka dan teknik kolaborasi. Yang ke-10 adalah melakukan komunikasi secara terbuka. Masing-masing anggota memberi dan menerima saran dari anggota kelompok yang lain.
melakukan komunikasi secara terbuka, dan menerima umpan balik untuk kepentingan bersama dalam sebuah tim yang efektif merupakan sesuatu hal yang baik. Yang ke-11 adalah membuat keputusan secara objektif. Keputusan tim melalui secara konsensus dalam sebuah anggota tim yang proaktif dan mendukung keputusan tersebut. Setiap anggota kelompok bebas mengemukakan pendapatnya dan ide-ide kreatifnya. Proses selanjutnya, setiap anggota kelompok mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh tim tersebut. Yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitasnya sendiri. Sebuah tim yang efektif selalu mengevaluasi hasil pekerjaannya atau kinerjanya secara terus-menerus dengan tujuan untuk memonitor bagaimana pelaksanaan rencana selama ini, apakah sesuai dengan harapan tim. Tim yang efektif ditandai dengan pihak manajemen yang selalu proaktif dan penyempurnaan selalu dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika terjadi munculnya suatu masalah dalam sebuah kinerja, mereka akan segera mengatasinya sebelum masalah tersebut terjadi lebih serius. Nah, bagaimana cara membangun rasa kebersamaan dalam tim dan peran individu dalam tim? Menjelaskan topik tersebut, diperlukan 3 pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah manfaat membangun rasa kebersamaan dalam sebuah tim? Jawabannya sangat bermanfaat, karena kepribadian masing-masing anggota tim atau orang-orang yang berada di dalam tim itu berbeda-beda dan akan mempengaruhi perilaku tim secara signifikan. Tim yang paling efektif bukan ditentukan oleh tim yang sangat kecil anggotanya, atau bukan pula tim yang sangat besar anggotanya. Namun tim yang paling efektif adalah tim dengan anggotanya yang paling fleksibel, yang akan selalu dapat saling melengkapi satu sama lain. Hal ini menjadi nilai tambah dalam sebuah tim. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana peranan individu dalam sebuah tim? Keberhasilan suatu tim sangat bergantung dari peran individu atau anggota yang berada di dalam tim tersebut. Berikut dijabarkan 5 hal peran individu dalam suatu tim yang berhasil sukses dalam mencapai tujuannya. Yang pertama adalah driver. Individu tersebut mampu mengembangkan gagasan, memberi arah, dan menemukan sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah planner. Individu tersebut dapat menghitung kebutuhan tim, merencanakannya, serta memahami strategi kerja dan menyusun jadwal. Yang ketiga adalah enabler. Individu tersebut mampu dan ahli memecahkan masalah, mengelola sarana dan sumber daya, menyebarkan ide-ide dan gagasan, mampu melakukan negosiasi. Yang keempat adalah perannya sebagai eksekutor. Individu tersebut mau bekerja dan menghasilkan output, mengkoordinir, dan memelihara tim. Terakhir adalah controller. Individu tersebut mampu dan mau membuat catatan, mengaudit, dan mengevaluasi kemajuan sebuah tim. Pertanyaan terakhir adalah, perlukah memelihara sebuah tim atau membangun kebanggaan sebuah tim? Sebuah tim yang efektif dan dinamis akan selalu mempertahankan prestasinya secara maksimal. Untuk itu, mempertahankan kinerja tim sangat diharapkan dan sangat diperlukan.
Sekian dulu topik kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.